Angpau dari Tuhan. Ini adalah tema malam hari ini Sahabat WB di obrolan kita akhir pekan bersama dengan Ibu Kumala Dewi. Beliau adalah PIC Regional Wanita Bijak Kalimantan Tengah. Jangan lewatkan ya, karena topiknya sangat memberkati, bicara tentang angpau dan bicara tentang berkat Tuhan. Malam hari ini saya sudah pakai baju bernuansa merah karena memang bulan ini, bulan Februari, ada dua acara yang menurut kita cukup spesial. Yang pertama adalah Tahun Baru China atau yang kita kenal dengan Imlek. Lalu yang kedua adalah Hari Valentine. Tapi malam hari ini spesial, saya bersama Bu Kumala Dewi akan ngobrol tentang angpau dari Tuhan. Sambil nunggu sahabat WB yang mau bergabung malam hari ini di Wanita Bijak Indonesia, kita menyanyi bareng dulu lagu yang ini ya. Muridnya Kristus, mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes, Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Baik sahabat WB, sambil kita menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung malam hari ini, boleh dong tulis di kolom chat di bawah ini di mana sahabat WB lagi berada. Ada Indi Belindri, betul ya, namanya bagus sekali, Indi Belindri. Indri Belindri mungkin ya. Ada Hahuk, lalu ada Vanessa Arga, Laria 050499, ada Dewi Farini, selamat malam. Ada juga Sylvia Ardia dan ada pula Mbak Lucia Meiwa. Oke, selamat malam, selamat bergabung. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi akhir pekan yang spesial ya buat sahabat WB, sehingga tentu saja kebersamaan kita, khususnya nih kebersamaan di Instagram Live, bisa menjadi kebersamaan yang memberkati. Oke deh, malam hari ini saya akan langsung sambung dengan Ibu Kumala Dewi. Ibu Kumala Dewi, oke ya, beliau ada di Semarang. Kita ketemunya di Instagramnya Wanita Bijak Indonesia.
Ya, tunggu dulu sebentar ya. Saya invite beliau. Oke. Sambil nunggu beberapa saat. Oke, omong-omong nih Sahabat WB, apa kabar nih malam hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Jangan lupa, sekarang kita harus mematuhi 5M. Ingat ya, 5M. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tuh kan, udah makin komplit supaya kita semuanya terhindar dari virus COVID-19. Gitu ya, Sahabat WB. Oke, saya masih nunggu nih Ibu Kumala lagi OTW. Oke, sabar dulu. Wah, ini kayaknya dari Semarangnya butuh proses gitu ya. Oke deh Sahabat WB, sambil saya tunggu Ibu Kumala bergabung pada malam hari ini, tunggu ya. Saya mau cek dulu nih. Obrolan malam ini seru banget loh, relate sama kita yang lagi mau masuk di tahun baru China. Ya mungkin nggak semuanya juga sih ngerayain, tapi saudara-saudara kita yang khususnya mereka adalah dari Chinese gitu atau orang-orang Chinese, pasti deh mereka bikin acara spesial untuk menyambut tahun baru. Oke, saya tunggu dulu. Wah, ini Ibu Kumnya lagi kemana nih? Tadi sih udah janjian, udah tahu. Ya, sabar dulu ya, Sahabat WB. Oke. Oh iya, omong-omong nih ya, bulan ini ada program spesial loh di Wanita Bijak Indonesia. Besok Sabtu tanggal 13 Februari ya Sahabat WB, ada namanya program WB Meetup alias Wanita Bijak Meetup. Nah, Sahabat WB bisa nonton tuh karena programnya bertema tentang Valentine, tentang berbagi cinta gitu ya, berbagi cinta. Halo Kak Yuyun, udah langsung gongsi-gongsi aja nih Kak Yuyun ya. Iya nih Kak, aku lagi coba kontak Ibu Kum, ini kok belum join nih, padahal Magda udah undang nih, coba beberapa ya, sebentar, beberapa waktu. Udah lagi nunggu konfirmasi Ibu Kum nih. Oke. Tunggu dulu sebentar. Ya. Nah, jadi besok hari Sabtu itu ada satu program yang bagus banget di WB Indonesia, baik itu di YouTube channel maupun di Instagram TV. Nama programnya adalah WB Meetup. Ya, jadi mulai jam 7 malam, ya pokoknya hari Sabtu deh tanggal 13 Februari, topiknya adalah tentang Valentine. Jadi ini satu program yang bagus banget, yang jangan sampai Sahabat WB terlewatkan untuk menyaksikan. Ya, oke, jadi aku kasih tahu nih Sahabat WB supaya Sahabat WB jadi udah siap-siap besok Sabtu Instagram live-nya kita switch atau kita isi, kita lengkapi, kita ganti dengan program WB Meetup ya. Wah, ini kayaknya saya harus cek dulu nih Ibu Kum nih Sahabat WB. Wah, seru ya WB Meetup ya. Karena satu handphone dipakai juga buat konfirmasi, satu handphone jadi dipakai buat live. Jadi ya beginilah ya cerita di balik layar program Instagram Live di Wanita Bijak Indonesia. Oke, kalau begitu nih Sahabat WB sambil saya nungguin, oh udah nih Bu Kumala, puji Tuhan. Oke, padahal tadi sih rencananya Magda mau switch ke Kak Yuyun dulu, baru ke Bu Kumala. Ternyata Bu Kumalanya udah langsung online. Saya langsung invite Bu Kum dulu, lalu abis Ibu Kum nanti seperti biasa, saya bakal join sama sahabat saya, Kak Yuyun. Oke ya, baiklah, sudah bergabung, ini dari Semarang.
Semarang kali ini banjir. Oh, enggak ya. Tapi iya loh, beberapa sahabat WB tuh saya cek di grup tuh ada yang kebanjiran rumahnya di Semarang. Semoga baik-baik aja, nggak ada korban jiwa dan korban-korban lainnya. Hai Ibuku. Halo. Shalom. Ya. Shalom. Ibu kok kepotong? Ibu mana wajah cantiknya? Jangan dipotong. Iya, gitu dong. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu Kum sehat? Amin, puji Tuhan. Sehat, Magda. Iya, ya. Wah, Bu, Iya. saya dengar kabar teman-teman yang di Semarang ada yang lagi kebanjiran. Semoga tetap baik-baik aja ya. Iya, betul. Di tempat saya juga ini saya lagi benar-benar ini ya. Pak Ganjar ini kayaknya kayak profetik deh dia. Katanya kan suruh lockdown gitu ya. Benar-benar nih kita dibuat lockdown nih. Dengan Saya air. di rumah iya, saya ini di rumah sekitar di rumah saya ini terkepung semuanya dengan banjir. Jadi saya suruh diem di rumah baik-baik. Rumah saya nggak kebanjiran, cuma sekitar saya dari utara, selatan, barat, timur semuanya banjir. Wow. Oke deh Bu. Iya. Baik. Oke deh Bu, kalau gitu kita bisa doa khusus nih buat saudara-saudara kita di Semarang atau Iya, mungkin yang ada di kota-kota betul. lain juga yang lagi ngalamin kondisi nggak nyaman banget. So Bu Uh-uh. Kumala, kita doa dulu yuk Bu sebelum kita mulai Iya. sharing. Ya, Oke. oke. Bapak dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Ibu Kumala Dewi dapat kembali bergabung dengan sahabat WB khususnya di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Berkati perjumpaan kami Tuhan, kiranya dari awal hingga selesai hadirat Tuhan, bahkan Roh Kudus Tuhan bekerja dengan leluasa sehingga Amin. program ini sungguh-sungguh memberkati. Kami teringat dengan sahabat WB yang sedang mengalami kondisi banjir Ya. khususnya di Semarang atau mungkin di kota-kota lain yang mengalami bencana alam. Tuhan hadir memberkati mereka, memberi kekuatan Ya. dan penghiburan buat setiap mereka yang mengalami banjir. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan menit-menit ke depan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi saya tanya Ya. kabar teman-teman di Semarang. Nah, kalau teman-teman di Kalimantan Tengah, apa kabar, Buku? Oh, baik-baik semua mereka. Ya, mereka hari-hari ini lagi baik sih. Nggak ada banjir. Berapa waktu lalu banjir, tapi kemarin-kemarin nggak baik. Puji Tuhan. Syukur. Dan kemarin abis ada Raker Regional Kalimantan Tengah lancar. Terus bersyukur ya, Bu. Iya, lancar. Semuanya dilancarkan Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Luar biasa. Oke. Kemarin di Baik. Jateng juga ya. Iya benar. Di Jateng kemarin juga. kan selesai. Tadi malam. Wow. Iya. Iya. Oke. Wah, Baik. Magda ini terus Kenapa, on air Bu? terus nih Magda. On air terus. Dari satu IG, satu Zoom. Luar biasa ya. Iya bener-bener deh Bu. Pokoknya intinya Ini. mengandalkan Tuhan aja deh. Kalau dipikir-pikir Iya. ya. Jadi kesaksian benar angpau dari Tuhan tuh bicara tentang kesehatan kalau saya. Karena benar-benar Iya. berkat Tuhan itu kan berupa kesehatan yang saya lihat sehingga saya bisa ini, bisa itu, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ketemu Iya. Bukum, bisa ketemu sahabat WB. Percaya. Percaya deh, percaya. Ngelihat Magda begitu pasti percaya. Oke. Sehat pasti ya. Betul. Nah, Iya. Bukum, hari ini kan topik kita tentang angpau dari Tuhan. Saya sudah pakai baju merah loh, Iya. sama kayak Bukum loh. Iya, saya juga nggak janjian ya kita ya. Nggak janjian, tapi kita bisa sama-sama pakai merah ya. Wow. Nah, omong-omong nih Bu, soal tema angpau dari Tuhan. Sebenarnya Iya. ada kisah atau latar belakang apa sih Bu dari tema kita malam hari ini, Bu? Iya. Jadi angpau itu kalau kita lihat itu biasanya sebenarnya angpau itu bukan berbicara tentang Imlek aja sih, cuman identiknya biasanya angpau itu dihubungin dengan Imlek ya, gitu ya. Ada sebenarnya angpau itu bisa untuk perkawinan, untuk apa yang sifatnya bahagia lah begitu ya, ulang tahun dan sebagainya. Tapi seringkali kalau orang itu suka menanti-nantikan angpau itu di masa Imlek gitu ya. Nah, kenapa tuh Imlek kok bisa ada angpau, ceritanya tuh seperti apa? Jadi memang
angpau itu merupakan apa ya, lambang sukacita, lambang keberuntungan. Jadi mereka itu terutama anak-anak muda yang mereka belum menikah, itu biasanya mereka tunggu-tunggu nih Imlek itu dapat angpau gitu dari orang tua, dari mana gitu. Mereka kayak apa ya, berkunjung ke sana ke sini, bawa tangan begini ya, gitu ya. Terus bersilaturahmi gitu ya. Terus pokoknya asal begini pasti begini gitu ya, akhirnya dapat gitu ya. Nah, ya, tapi sebetulnya angpau itu adalah budaya Chinese sih, bukan, tidak berhubungan dengan agama. Cuma memang ada agama tertentu yang apa ya, mengkaitkan Imlek itu, menjadikan Imlek itu kan pergantian tahun baru ya, tahun baru Chinese begitu ya. Terus mereka mengkaitkan dengan kadang-kadang mereka berdoa ya di masa-masa tahun baru itu. Nah, seperti kita hari ini pakai baju merah, angpau itu juga selalu warnanya merah ya. Jadi sebenarnya warna merah itu ada artinya, Magda. Jadi warna merah itu punya arti, bukan sembarang, oh merah itu pokoknya kalau Imlek pakai merah gitu ya. Karena kalau bendera Indonesia itu kan merah putih, Bu. Putih merah artinya putih, suci, merah artinya berani. Nah, kalau di iya, angpau sendiri atau teman-teman di kita yang angpau, Chinese, merah apa iya. artinya? Itu ada sejarahnya tuh, Magda. Jadi sejarahnya itu ceritanya ada satu binatang naga gitu ya. Binatang naga itu dia muncul tuh setiap musim ini, musim semi ya, menjelang Imlek gitu ya. Mereka muncul setahun sekali tuh, muncul, dan mereka si naga ini mencari mangsa gitu loh, mencari mangsa apa aja yang bisa bisa kebun orang, bisa makanan, tapi bisa, ini konon sih, ini ceritanya ya, legendanya begitu ya, mitosnya ya, bisa datang ke kepalanya anak gitu ya, mau dimakan gitu, maka orang tuanya tuh pakai apalah uang yang nanti dibungkus warna merah dan sebagainya seperti itu. Nah, satu hari ini ceritanya ada naga ini lagi mencari mangsa, tahu-tahu ada anak kecil nih lari-lari pakai baju merah gitu. Nah, ternyata si naga itu dengan warna merah itu takut, dia ketakutan, dia lari. Jadi dianggapnya warna merah itu menjadi warna keberuntungan ya, karena naganya lari seperti itu. Nah, itu mitosnya seperti itu ya. Tapi kan kita nggak boleh mempercayai ya. Firman berkata jangan percaya dengan dongeng-dongeng nenek-nenek itu ya, begitu. Bener. Ya. Seperti itu. Maka topik angpau dari Tuhan ini bicara tentang bukan sesuatu yang sifatnya datang dari manusia atau sesuatu yang senangnya cuman aku senang tuh kalau pas tahun baru, nanti kalau udah tahun pertengahan, akhir tahun nggak seneng soalnya nggak mungkin dapet angpau. Jadi kayak kebahagiaan tuh tergantung kalender. Padahal kan enggak, berkat Tuhan tuh nggak bicara tentang kalender, penanggalan. Nah, sebenarnya kalau dikaitkan sama kebenaran firman Tuhan, Bu, sebenarnya berkat dari Tuhan ini bicara tentang apa sih, Bu? Iya, jadi kalau berkat Tuhan itu kalau kita berbicara dulu, kalau tadi kan di Imlek ini kan situasional ya, ada kondisi tertentu di mana ini ada berkat Tuhan, malah ada ini kalau mau Sincia seperti ini nih, mungkin ada orang yang percaya, waduh dengan banjir besar pasti tahun ini akan dapat berkat besar, seperti itu ya, ada banyak mitos lah seperti itu. Tapi kalau kita melihat kepada firman, kita ingat di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya, ini bisa kita katakan ini angpau yang kita akan terus-menerus dapat nih dari Tuhan, karena dikatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Jadi setiap hari ketika kita bangun pagi, kita tuh dapat angpau nih dari Tuhan, dapat berkat. Karena angpau itu tidak berbicara cuman berkat uang, materi, ya kan? Seperti tadi Magda berkata, kalau saya angpaunya nih kesehatan nih di masa pandemi ini, ya kan? Ya, saya juga sama.
Tapi ada banyak angpau, banyak berkat-berkat Tuhan yang tidak kondisional datangnya, ya, unconditional, ya, datang setiap waktu, dikatakan setiap hari nih, ya. Jadi berkat Tuhan itu tidak datang pada musim apa ya, tetapi datangnya setiap hari, ya. Makanya saya ini setiap pagi, saya selalu kalau berdoa bersama dengan suami, selalu kami mengucapkan ayat ini, ya, bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau malam tadi kita bisa tidur, pagi bangun, ya, kita bisa bersyukur. Saya selalu berkata, Tuhan terima kasih untuk kesempatan satu hari yang Tuhan berikan buat saya hidup hari ini. Ya, seperti itu. Karena juga Magda tahu saya udah punya second life, ya, maksudnya kehidupan yang kedua kan, dari tahun 2003 yang lalu begitu. Jadi setiap hari saya selalu memperkatakan dengan suami saya ayat ini, gitu ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, ya, tidak habis-habisnya rahmatnya. Jadi berkat Tuhan itu unconditional, nggak ada kondisi tertentu. Ya, pun dalam kondisi pandemi ya Bu, karena kan banyak orang nih yang di masa hampir 1 tahun ya, kita jalan bulan ke-11 gitu ya, kita pikir gini, wah berkat Tuhan tuh beda banget dulu sebelum pandemi, wah berkatnya tuh melimpah, bisnis laris, anak jadi sekolahnya tambah pinter, saya juga bekerja jadi bisa maksimal, tapi di masa pandemi semua berbalik 180 derajat, wah berkatnya jadi sedikit gitu ya, bisnis jadi seret. Nah, mensikapi atau merespon hal seperti ini gimana sih Bu, supaya kita tetap bisa merasakan berkat Tuhan sekalipun kondisi lagi sulit? Iya, betul. Jadi itu pun sebenarnya terjadi juga dengan usaha suami saya. Jadi suami saya kan kontraktor, ya kan. Dia juga ngalamin nih yang ada proyek yang macet, ya, tapi kami tetap belajar untuk bersyukur, belajar untuk meresponi dengan positif, ya, berjalan bersama Tuhan, ya. Jadi kalau saya ingat orang seringkali mencari sekedar berkatnya, ya. Kalau di dalam Matius kan dikatakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu apa? Apa saja Tuhan tahu kita tuh lagi perlu apa hari-hari ini, gitu loh. Ya, jadi bukan sekedar berkat jasmani. Jadi saya di tahun pandemi tahun lalu itu benar-benar saya boleh melihat bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu, tidak kurang suatu apapun gitu ya. Yang terutama ada damai sejahtera di dalam hidup saya, hidup keluarga saya. Dan puji Tuhan, walaupun ya kami ini berkat secara materi itu tidak seperti yang dulu-dulu sebelumnya, tapi kami tetap punya komitmen untuk pegawai tetap masuk. Jadi tidak ada kami kurangin, ya. Sekarang cuma hari Sabtu aja dibuat libur, ya, begitu, karena juga ya kondisi pandemi seperti itu. Tapi hari-hari yang lain tetap. Jadi kami tidak mengurangi pegawai sama sekali juga. Nah, itu termasuk kita belajarlah untuk berespon positif, ya, tidak menyesali ataupun tentu saja pasti uang yang kita keluarkan tidak ada pemasukan, tapi kita terus keluar uang. Kita percaya bahwa satu saat Tuhan tuh akan tahu, ya, batas kemampuan kita, ya kan, gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ya Bu Kum, ya, Magda tuh Ibu cerita kayak gini ya, barusan tuh langsung ingat suasana camp di mana kita tuh diberi materi-materi yang mengingatkan bahwa sebenarnya di masa pandemi ketika orang WFH, orang kembali ke rumah, tuh justru kita, ya, sahabat WB atau kita wanita bijak, itu praktek yang sesungguhnya nilai WB diuji beneran. Betul. Rasanya ya Bu, ya, udah kayak diuji 24 jam. Iya. Apalagi kita, ya, yang suka bicara, fasilitator mungkin yang suka encourage teman-temannya, ya kan? Itu sekarang Tuhan mau bukti. Kita bisa ngomong, kita bisa nggak mempraktekkan, gitu. Benar, ya. Benar, asli. Semuanya, mulai dari pembicara, fasilitator, ya, peserta juga lah, semua juga, semua. Jadi benar-benar nih merasa
ya pandemi ini kita bisa pakai logika atau cara berpikir bahwa ini memang adalah waktunya Tuhan yang terbaik buat Iya, kita betul. semua. Ya, diuji lagi bagaimana kita menghidupi Iya. nilai-nilai WB, menghidupi Iya, lagi apakah kita betul. sungguh-sungguh bersyukur setiap hari karena berkat Tuhan itu selalu Iya. baru setiap hari, Iya. setiap pagi gitu. Nah, Wow. saya ingat nih Magda, redeeming the time, ya kan? Itu benar-benar loh, kita ini seolah-olah memang di tahun mulai awal pandemi sampai sekarang kita ini dihadapkan kepada redeeming the time. Bagaimana kita menyikapi waktu yang Tuhan berikan dengan respon-respon kita. Ya, waktu yang kayaknya mungkin orang menantikan, oh pandemi paling berapa bulan, waktu itu saya berpikir juga seperti itu, paling berapa bulan, ternyata berkelanjutan terus. Sampai mungkin ada dari teman-teman kita yang ini ngalamin, kita punya program nih setahun ini, baik buat keluarga lah, baik buat pelayanan lah, buat apapun, ternyata semuanya harus skip skip ataupun dilimitkan, diperkecil limitnya seperti itu. Tapi itu loh, yang penting apa sih? Bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Ya, berkat Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita ketika kita belajar untuk meresponi. Berkat kan jadi kembali tidak melulu materi, ya kan? Tetapi kalau kita bisa sehat, kita bisa damai. Ketika orang ngomong tentang ada berita-berita buruk apapun, tetapi kalau kita mau belajar untuk terus meresponi dengan positif, melekatkan diri sama Tuhan, maka berkat damai sejahtera itu datang atas hidup kita. Nah, saya mau tanya sebenarnya lebih lanjut, kesaksian Ibu tentang merasakan berkat damai sejahtera atau istilahnya angpau damai sejahtera dari Tuhan. Tapi sebelum Bukum cerita kesaksian, saya mau mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi buat setiap sahabat WB yang sudah menyaksikan Ibu. Ada banyak loh Bu, di antaranya nih saya coba bacakan, ada Kak Yuli Matasak, ada Enji, halo Enji, ini WB Bekasi, Bukumala. Lalu ada Indrawati Hanjaya, ada Bunga Sisilia, ada Sufongester, Kak Lulu Aya, kemudian ada Kak Yuyun, terima kasih, katanya amin, berkat Tuhan itu kita terima setiap hari. Bagus, amin, terima kasih Kak ya, Yuyun. Betul. Ada Indra Wahyuni, ada Fatma Minarsih, kemudian ada Kak Yola Lauterbach, lalu ada Riste 17, Dini Arya Baskoro, ada Sheshe Lambiombir, ini WB single Manokwari loh Bu Kumala. Wow. Berikutnya ada Grace Jenis, lalu ada Haryana Teja, terima kasih ya. Kak Nona Pingkan, Kak Deborah Lani, selanjutnya ada Kak Kak Mer Yulianti, Ria Fen, Yeni Oktau, banyak banget, terima kasih pokoknya teman-teman. Nanti jangan lupa sudah pada bergabung. Iya, nanti kita simpen nih Bu Instagram live kita di Instagram TV dan kita juga simpen di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Oke, kita lanjut ya Bu. Tadi Magda nanya kesaksian apa sih Bu yang Ibu benar-benar alami sehingga menyebut angpau dari Tuhan itu bicara tentang damai sejahtera dari Tuhan. Apa itu Bu kesaksiannya? Iya, saya tuh tahun lalu tuh banyak ngalamin deh apa yang diizinkan Tuhan gitu ya, dengan saya harus berespon dengan positif ya. Kemudian ya, yang penting itu setiap kali saya minta untuk Tuhan tuh kasih saya damai sejahtera. Ya, yang cerita banyak, kalau diceritain bisa nggak selesai ya Magda ya. Tapi saya mau cerita yang mungkin yang benar-benar tahun lalu itu saya menikahkan anak saya. Ya, jadi ceritanya ini kan saya sebenarnya udah memimpikan punya mantu, punya menantu udah lama, pengen mantu begitu kan. Nah, kami udah merencanakan tahun 2020 itu gitu ya. Ternyata singkatnya itu kita harusnya bulan April, ternyata bulan Februari, Maret pandemi. Waduh. Akhirnya kami mundur sampai akhirnya
yang kalau kami hitung tuh sampai mundur-mundurnya tuh sampai adain acara tuh 5 kali, acara kecil-kecil 5 kali seperti itu. Tapi yang luar biasa waktu itu pemberkatan di bulan Agustus, anak saya berkata, Mama, kita mau undang 200 sekian teman-temannya. Aduh, buat kami ini sangat takut ya, karena kan semua lagi kondisi seperti itu kan. Jadi kami, apa yang kami lakukan ya, saya dengan suami ngomong-ngomong sama anak, tapi anak saya bilang, please Mama Papa, ini acaranya Ivan, anak saya berkata, please Mama Papa, izinkan, begitu ya. Apa yang kami lakukan? Ya udah, kami cuma menyerahkan ke Tuhan, doa puasa, pokoknya minta damai sejahtera kita, Kak, minta Tuhan covering semua, dan yang utama kita minta Tuhan tuh hadir, itu aja. Kami percaya kalau Tuhan hadir, itu semua bisa terkendali dan dikendalikan oleh Tuhan, seperti itu. Ya, ceritanya seperti itu. Kemudian singkatnya sih luar biasa, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian ada resepsi juga di Jakarta, resepsi di Semarang, itu berperiode. Ada bulan Agustus, bulan November, bulan Desember gitu ya. Nah, waktu awal sebelum kami ini, teman-teman tuh pada bilang gini, Bu Kum tuh kasihan ya, udah lama kepengen mantu gitu kan. Tadinya mau mantu, mau ngundangnya 800 orang, jadinya cuman 100 sekian, begitu kan. Waduh, mereka pada bilang kasihan ya. Tapi benar-benar kami bisa, punya damai sejahtera. Saya waktu itu juga ngomong sama anak saya, seandainya pun mama nggak bisa mantu, nggak bisa pesta, nggak apa-apa. Ya, DP yang udah keluar nggak apa-apa. Yang penting semuanya jalan baik, kamu bisa menikah di gereja selesai, ya bisa berumah tangga. Yang penting itu, saya bilang, Tuhan hadir di rumah tanggamu itu lebih penting, saya bilang gitu. Tapi ternyata puji Tuhan akhirnya saya bisa, walaupun dengan pesta kecil, 150 orang, dan saya melihat Tuhan hadir. Yang utama Tuhan hadir ya. Di acaranya saya melihat Tuhan hadir dan luar biasa. Ada banyak berkat yang saya terima di situ. Sebelum 1 hari sebelum anak saya pesta datang, itu resepsi di Semarang, itu ngalamin kecelakaan, Magda. Di perjalanan dari Bandung ke Semarang ngalami kecelakaan tunggal, mobilnya itu di tol ya, selip. Dan kalau lihat mobilnya itu udah seperti itu. Tapi yang luar biasa itu di tol itu jam 2:30 siang, sepi, tidak ada mobil sama sekali, dan dalam keadaan hujan. Ya, ketika saya ngeliat mobilnya, ya ketika waktu itu anak saya telepon, saya bersyukur ya, saya udah ikut wanita bijak. Saya belajar untuk punya roh yang tentram ya. Saya cuman ya udah, yang penting kamu nggak apa-apa, udah nyampe di rumah ya. Ketika saya lihat mobilnya, pagi harinya saya cerita sama suami, saya sama suami cuma nangis. Bukan nangis menyesali apa, tetapi nangis bersyukur dengan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya. Jadi intinya berkat itu berkat perlindungan. Kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada, ya. Kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, itu berkat yang luar biasa yang kita harus syukuri. Berapa banyak orang-orang yang punya rencana-rencana mereka tidak bisa lakukan, mereka dipanggil Tuhan, ya kan? Tapi kita bersyukur, ya. Saya sangat bersyukur setiap hari saya melihat berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, itu Tuhan berikan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Luar biasa. Ya, itu Magda. Wow, jadi saya ingat terus, jadi dari ngomongin angpau dari Tuhan, terus banyak hal tuh diingetin sama sesi-sesi yang ada di modul 1, terlebih juga modul 2 ketika kita tumbuh dalam komunitas. Ibu, Bu Kumala berusaha mengingatkan kepada sahabat WB tentang power of beauty.
Nah, kecantikan Iya, kita tuh betul. diuji banget manakala kita ada di Iya, masa pandemi. hari-hari Mas- ini. Iya, masih di betul. masa pandemi tadi Ananda atau anak-anak ibu bernama Ivan kecelakaan, dan itu benar-benar kita langsung coba gimana power of beauty-mu. Apakah kau masih punya kecantikan dari dalam atau kamu hanya cantik di luar aja, dalamnya udah porak-poranda. Nah, namun di sini bicara lagi tentang bagaimana kita membangun keintiman kepada Tuhan sehingga kita tahu Iya. bahwa berkat Tuhan itu terlalu banyak, setiap hari, Iya. setiap detik itu berkat Tuhan. Bahkan hidup kita bisa nonton Iya. IG Live ini juga Iya, berkat betul. Tuhan. Oke, nah Iya, betul. saya kemudian mau nanya nih ke Ibu Kum dari kesaksian yang Ibu sampaikan itu. Bagaimana di masa pandemi ini juga, siapa sih orang-orang yang berperan untuk bersama-sama dengan Ibu atau mungkin menyemangati Ibu, mendukung Ibu? Nah, siapakah mereka? Karena saya yakin gak hanya suami, gak hanya anak, tapi juga pasti ada orang-orang Iya. yang memang Tuhan pakai untuk membuat Ibu Kum juga tetap bisa merasakan damai sejahtera. Nah, sebelum dijawab, saya mau menyapa dulu buat sahabat WB yang tadi menyapa Ibu Kum. Ini namanya Lucia Maiwa. Katanya shalom iya. Bu Kum. Lalu yang Itu. dari Kak siapa Bu? Kak Itu, Lucia ini? iya, ini orang dekat saya. Oh, oke. Ada juga dari Kalimantan Utara nih Bu Kum, namanya Grace Jenis Kaincem. Ini dari Kalimantan Utara. Shalom Bu Kum, katanya salam dari Kalimantan. Ya. Berikutnya juga ada Herawati Wiguno, ada Nuretno Ariwulan, Matthew Sandi, Lani Krisnanto, dan Semilisli. Terima kasih banyak sudah menyaksikan ya. Wow. Oke, ada Matthew Bunga. Sandy. Siapa? Matthew Sandy itu ponakan saya tuh kayaknya. Wow, terima kasih. Padahal saya nggak halu-halu loh. Soalnya ngepoin di Instagram Bu, jadi kan kelihatan kalau Ibu lagi live. Iya, ya. Oke, baik. Nah, kembali tadi Bu, adakah orang-orang yang Tuhan pakai untuk juga apa istilahnya menguatkan Ibu, mendukung Ibu di masa-masa mempersiapkan anak untuk menikah? Karena kan kalau kita sendiri atau Ibu sendiri, saya yakin pasti ada banyak godaan, ada Iya, banyak yang bikin, betul. ya banyak kelemahan gitu. Nah, Ibu boleh cerita deh. Iya, ya itu saya bersyukur ya. Saya ingat dengan sesinya modul 2 tentang menebar pengaruh menjadi berkat ya. Jadi di masa pandemi ini ya, saya mau cerita dulu nih kenapa kok saya bisa sama-sama bisa bertahan seperti ini ya, karena di masa pandemi, saya sebelum masa pandemi kan memang sudah punya komunitas ya, komunitas modul 2 saya, pemuritan, ada yang pemuritan suami istri dengan Pak Tirto begitu. Nah, kami ini biasanya sebelum pandemi waktu itu, kalau ketemu itu cuman bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, itu ketemu offline ya. Terus ada lagi kelas pemuritan saya, modul 2 saya itu dari gereja, itu saya punya satu kelompok juga, itu yang belum selesai modul 2, jadi saya masuk modul 2, itu juga kalau ketemu tuh bisa, karena orang-orang sibuk kan, bisa 2 minggu, bisa berapa. Tetapi ketika pandemi ini, yang eksis sangat ini 2 ini. Selain itu ada beberapa lagi kelompok-kelompok pemuritan saya yang lain. Nah, yang saya mau cerita tentang 2 ini yang luar biasa. Biasanya ketemunya 2-3 minggu, sekarang yang pemuritan suami istri itu bisa ketemu di Zoom itu seminggu bisa 2 kali, kadang-kadang bisa 3 kali, seperti itu. Nah, yang satunya, yang kelompok yang modul 2 yang gereja ini, yang teman-teman saya ini, seminggu sekali pasti kita. Jadi kita mulai dari sesi 1 ini sudah menyelesaikan sesi 8. Nah, itu yang menjadikan saya menjadi kuat, saya cerita di sana begitu ya. Dan benar-benar seperti di sesi tentang menebar pengaruh menjadi berkat, itu nanti kita kan akan menuai buah ya, buahnya yaitu buah tentang buah karakter, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kelompok pemuritan saya ini, terutama yang suami istri ini yang, kalau tahu lah ya, kalau kumpulnya suami istri ini kan bisa
nanti berantem di depan kita seperti itu. Tapi yang luar biasa, mereka sangat solid seperti itu ya. Jadi apapun yang mereka alami, mereka cerita, kita doa bersama, kita nangis bersama. Ada yang kena COVID, kami yang ibu-ibunya berempat gantian. Setiap hari kami kirim distribusi catering seperti itu. Ya, jadi kami sangat saya sangat exciting sih dengan kelompok seperti ini. Nah, ini yang ada di belakang saya, yang mendukung kami sama-sama doa, sama-sama nangis, sama-sama bersukacita. Dan saya melihat, Magda, perubahan yang sangat luar biasa ya di kelompok pemuritan saya yang suami istri ini. Waktu sebelum pandemi, kami pernah mengadakan doa bersama gitu ya di Getsemani, kita doa sama-sama. Itu saya suruh sharing, semua sharingnya tentang masalah, semua cerita tentang masalah ya kami doain. Tapi berapa waktu yang lalu, baru berapa minggu lalu, kami coba lagi, kami ke Getsemani, kita berdoa lagi. Saya suruh sharing. Wow, luar biasa. Sharingnya tentang mereka mengalami keintiman bersama dengan Tuhan. Mereka mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan. Walaupun masalah mereka tetap ada, tapi mereka berkata, saya tetap punya masalah. Masalah saya juga enggak kecil, tapi saya sudah letakkan di kaki Tuhan. Saya mau terus fokus sama Tuhan. Wow, benar-benar saya sampai ngomong, aduh teman-teman ini luar biasa ya. Ingat nggak? Saya bilang, waktu pertama kali kita kumpul, Bapak Ibu semua ceritanya tentang masalah, tapi hari ini Bapak Ibu cerita tentang Tuhan. Wow, semakin kita exciting. Itu loh, kenapa? Ya, saya sangat percaya dengan Matius 6 ayat 33 yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu benar-benar terjadi. Semuanya, apa aja. Kita butuh apa? Damai sejahtera, kita butuh kekuatan, kesehatan, apapun. Ya, dan saya percaya kalau kita mencari kerajaan Allah, berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Itu sih angpaunya. Wow, luar biasa banget. Bersyukur banget ya Bu, kita tuh punya orang-orang atau kita ada dalam pertemanan yang membuat kita bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Saya ngebayangin kalau misalnya ada bara ataupun ini ya bara api yang dipisahkan dari kumpulan bara api yang lain, dia bakal padam. Tapi kalau kita dalam sebuah komunitas yang membangun kita, apapun kondisinya, mau pandemi, mungkin mau bencana atau mungkin lagi kesulitan, kekeringan, ya kita lagi mengalami hal-hal yang bikin kita nol atau minus, kita tetap ada orang yang menolong, mendoakan, bahkan menguatkan kita. Oke, luar biasa. Baik Bu Kum, nggak terasa 40 menit sudah berlalu dan dan benar-benar makasih banget buat kesaksian Bu Kum, di mana bisa merasakan tetap damai sejahtera dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah, tapi disitulah sebenarnya kita praktek nilai-nilai WB dan kebenaran firman Tuhan. Oke. Baik Bu Kum, kita mau akhiri kebersamaan kita mau berdoa ya. Silakan Ibu Kum dengan penuh kasih bisa menutup dengan doa ya. Oke, ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu 40 menit yang Tuhan berikan, di mana kami boleh sharing tentang kebesaran Tuhan. Sungguh kami tidak bisa menilai apa yang Tuhan lakukan buat setiap kami Tuhan. Kami mau belajar terus meresponi hari-hari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau memberikan hari ini itu adalah berkat yang dari Tuhan. Karena itu biarlah kami meresponi, kami boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan. Kami mau masuk di dalam panggilan-Mu untuk kami melakukan pekerjaan baik-Mu. Tolong kepada setiap Tuhan sahabat WB yang hari ini bergabung. Tuhan, apapun yang mereka alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang ada beserta mereka, dan Tuhan yang akan menjaga, melindungi, bahkan memberkati mereka Tuhan. Biar Tuhan, kami mau menyerahkan setiap sahabat WB di dalam tangan-Mu. Kami mau terus meresponi akan panggilan-Mu, dan kami mau terus mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang setiap hari Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Amin. Bu Kumala, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Terima Tuhan kasih buat berkati. kesempatannya. Oke, next time kita kolaborasi lagi ya Bu Kum. Boleh. Salam Oke. buat teman-teman di Semarang dan khususnya teman-teman di Kalimantan Tengah. Tuhan selalu memberkati Amin. mereka. Ya, saya sampai. Oke, thank Bye-bye you. Bu Kum, you're welcome. Bye. Wow, puji Tuhan banget ya sahabat BB. Senang banget malam hari ini Bu Kumala Dewi, PIC Regional WB Kalimantan Tengah bisa sharing dengan topik angpau dari Tuhan. Saya mau say thank you dulu kepada Hans Yang. Ada Sesye juga, katanya puji Tuhan betapa dahsyat Tuhan Yesus kita. Tuhan memberkati Ibu Kumala dan juga Kak Magda. Thank you Sesye. Salam buat teman-teman BB Manowari ya. Lalu ada Grace, tadi ya Kak Grace Junis. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati juga. Lalu ada Kak Cornelius Aceh, Kak Meifong 60, Kak Yosefin Lauswardi ya. Kak Hani Wahyudi, terima kasih. Dari Solo, ini tadi Nur Retno Ariwulan. Terima kasih Solo, selamat bergabung. Dan malam hari ini saya langsung mau tambahin Kak Yuyun. Kak Yuyun ada di Jakarta. Kak Yuyun akan menyampaikan beberapa info korporat wanita bijak Indonesia. Oke. Muridnya Kristus, mitranya pria Hai Kak Yuyun, shalom, shalom, shalom. bersama-sama bergandeng tangan. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girl Talk. Semangat, Kak. Wow. Karena Wow, cewek. karena cewek. Dia mengerti. Mengerti. Ya, senang banget ya Kak ya. Baik. Ya, senang banget Kak Yuyun. Ada kabar baik ah. apa yang hari ini pengen kakak tambahkan Dengar biar kita semua cerita jadi Ibu tambah Kum. senang? Ya, dengar cerita sharing dari Ibu Kum tadi ya, sangat diberkati ya. Bagaimana Ibu Kum itu ya punya komunitas yang mendukung dia, punya kelompok belajar bersama yang mendukung ketika Ibu Kum mengalami masalah, ya kan ada yang mensupport, ada yang terus mendukung. Syukur banget ya. Dan kita memang harus Kak, harus memiliki teman belajar bersama untuk supaya kita terus bisa bertumbuh ya, menjadi bijak. Nah Kak, ngomong-ngomong nih soal tadi kan buku udah sharing bagaimana ada kelompok, ada modul 2 gitu kan. Nah, saya mau kasih info buat sahabat WB nih yang lagi nonton, yang lagi join IG live ya. Untuk teman-teman single wanita bijak itu bisa juga yang mau ikut bergabung dalam modul 2 itu bisa join di modul 2 wanita bijak yang diadakan oleh Wanita Bijak Jogja. Itu setiap hari Kamis ya Kak ya. Modul 2-nya setiap hari Kamis jam berapa malam. Kak? Jam 7 malam. Jadi buat sahabat WB, para single yang mau bergabung dalam modul 2 bisa tuh join di modul 2 Wanita Bijak Single Jogja ini. Iya, Untuk yang jam ibu ada 7-nya juga, tuh jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat loh Kak. Jadi kalau Ya, buat yang di waktu Indonesia Indonesia bagian barat. tengah atau timur bisa menyesuaikan. menyesuaikan ya, betul. Ya, kalau Kak, kalau yang dari misalnya kalau dari luar negeri nih Kak, bisa boleh nggak Kak ikut belajar nih di modul 2? Boleh Boleh juga ya, banget Kak, ya? kan kita sekarang modul 2-nya Buat lewat teman-teman virtual, kita. lewat Zoom. Virtual online ya. Jadi kayak cerita Lewat buku Zoom, malah jadi- tadi kita justru malah bisa agendain tuh dari mana aja karena kita sekarang modul 2-nya lewat Iya. Zoom. Kalau yang ibu Kak, ada nggak Kak jadwalnya untuk yang ibu online Oh juga iya, gimana nih? kalau yang ibu tuh ada, tapi karena sudah ada kelompok kecil-kecil dan mereka udah pemuritan sendiri, hampir tiap hari sih ada sebenarnya. Tapi mereka gitu. lewat WhatsApp Iya, iya. call. Oh ya, boleh juga buat ibunya yang mau tahu informasi tentang kelompok modul 2, boleh langsung DM ya ke Instagram ya, Instagram Wanita Bijak, nanya informasi tentang Wanita Bijak modul 2 Ya. ini tentang modul 2 Ibu, boleh langsung tanya atau juga ke WhatsApp Center di 0812 10500 789. Nah, buat teman-teman kita nih Kak yang ada di Depok,
Udah bikin juga nih Mana Kak, tuh modul infonya 2 Depok? online. Oh. Iya 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 iya. Setiap Benar. Jumat malam. Setiap Jumat malam jam 20 Ya, kebalik nggak sih? Mirror ya, kebalik ya. Mirror Kak. Benar-benar. Di mirror dulu. Dibalik dulu. Gitu. Modul 2 BB Ya. single Depok. Ya. Ke Depok. Ya. Oh, pulang. Ini. Nah, itu setiap Jumat malam. Kalau tadi kan setiap Kamis yang di Jogja ya. Kalau yang di Depok setiap malam, Jumat malam. Jam 8 sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat juga ya. Jadi nanti bisa langsung tanya infonya ke DM Instagram Wanita Bijak atau ke WhatsApp Center. Tuh. Terus Kak, udah daftar belum nih buat besok tanggal 8? Tanggal 8, Apa itu? tanggal Apa 8, itu? Tanggal 8 Oh, itu. acara itu ya, topik-topik COVID itu bukan sih? Zoominar, iya. Kita mengadakan Zoominar. Oh iya benar. Iya. Tunggu. Topiknya tentang COVID ya, kalau nggak salah ya. Ya, tentang COVID. COVID-19 tentang gejala, pengobatan, dampak, Betul. reinfeksi, dan vaksin. Iya, betul. Nah, ini kalau buat sahabat UP yang mau ikut langsung join, itu ada linknya ya. Langsung aja mendaftar ke link ada di Bitly. Nah, untuk informasinya bisa langsung DM ataupun WhatsApp ya di Wanita Bijak Indonesia ya di 081 10500789 atau ke DM Instagram Wanita Bijak Indonesia. Acaranya gratis. Gratis Kak, dan ini informasi ini sangat penting sekali karena nanti kita akan dibahas ya bagaimana, apalagi kan sekarang makin mulai lagi kasusnya mulai banyak meningkat. Bagaimanapun kita harus tetap waspada dan kita harus mengetahui ya, dapat informasi yang benar tentang bagaimana cara kita menghadapi COVID ini gitu. Jadi kita pun juga nggak panik, tapi kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga dan pastikan 5M. Seperti tadi Kak Magda udah sebutkan di awal ya, 5M kita harus tetap lakukan. Kita harus tetap disiplin melakukan protokol kesehatan yang dilakukan. Ya. Terus Kak, ada informasi lagi yang penting Kak, nggak kalah penting ini informasinya. Informasi tentang wanita bijak go spiritual, wanita bijak hamba Tuhan tapi Kak. Oh, coba-coba nggak kelihatan gambarnya. Iya, Kurang deket. Ini. Iya. Cahayanya kurang pas. Cahaya. Nanti kita bisa share di ini ya, di feed Instagramnya Wanita Bijak Indonesia. Ada, iya. Sudah ada di feed-nya, di story-nya, di simaknya itu sudah ada. Jadi Wanita Bijak Hamba Tuhan Go Spiritual ini akan diadakan pada bulan Februari Kak. Bulan Maret maaf. Pada bulan Maret diadakan bulan Maret, yaitu 4 kali pertemuan ya, 4 kali pertemuan setiap hari Senin. Terus siapa aja sih Kak yang boleh ikut nih untuk Wanita Bijak Hamba Tuhan Go Spiritual ini? Nah, camp ini terbuka untuk hamba Tuhan, pendeta, istri pendeta. Pendetanya tentu saja pendeta yang wanita ya Kak ya. Pendeta atau istri pendeta, PDP, istri PDP atau penginjil, misionaris ya penginjil. Nah itu boleh silakan mendaftar, atau untuk informasi lebih jelasnya bisa langsung DM ke Wanita Bijak ya, atau ke WhatsApp, atau juga itu ada nanti ada nomor kontak personnya Kak untuk menanyakan informasi pendaftarannya dengan Ervin di 0853 3000 1974. Informasinya ada di feed, ada di story Wanita Bijak. Untuk lebih jelasnya lagi bisa langsung DM ataupun juga untuk tanya di WhatsApp ya. WhatsApp Center Wanita Bijak Indonesia 081210500789. Oke, omong-ngomong tuh kalau yang tadi camp BB virtual buat hamba Tuhan, kalau hamba Tuhannya wanita masih single boleh ikut nggak? Atau harus sudah menikah? Hamba nanti boleh Kak, boleh langsung ke nomor WhatsApp itu ya, langsung mendaftar aja.
Mhm. Jadi terbuka wanita bijak hamba Oh, Tuhan ya. untuk ibu dan ya. Oke. Ya. Baiklah, berarti ada info 4 yang menarik tadi ya tentang modul 2 Wanita Bijak Modul Single 2. Jogja, modul 2 Wanita Bijak Single Depok, lalu acara Zoominar COVID-19, tentang COVID ya. dan yang keempat tadi informasi tentang camp WB virtual untuk hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan Oke. virtual gitu. Ya. Baiklah. Zoominar itu enggak? Itu diadakan oleh Iya. Halo, Betul Kak? ya. Kita Iya. ajakin teman-teman buat ikut Zoominar ya. Betul. Ya, boleh. Alumni, bukan alumni, terbuka untuk umum. Jadi semuanya bisa ikut. Jadi ajak teman-temannya untuk ikut tanggal 8 ya. Tanggal 8 jam 7. Oke. Ya. Baik Kak Oh Yuyun. iya, Kak, kita harus ingetin lagi nih buat sahabat WB, Kak. Untuk 1 depan itu acaranya WB Meet Up. Ya. Jadi IG live-nya untuk 1 depan ya, edisi khusus ya Kak ya. Valentine ya. Yes. Jadi harus ditonton, harus di-share link ke teman-teman biar bisa dapetin konten-konten yang bagus sama persis yang kita tonton gitu. Jadi konten positif dari Wanita Bijak Indonesia silahkan di-reshare di semua grup yang ada sahabat WB di dalamnya ya. Betul. Oke deh Kak Yuyun. Jadi dapat berkatnya ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yuyun. Sampai jumpa. Bye bye. God bless you. Puji Tuhan, sahabat WB, senang banget. Wow. Gak terasa ya 1 jam hampir berakhir. Terima kasih banyak buat setiap sahabat WB yang sudah menyimak konten-konten di Instagram Live, Instagram TV, atau di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube channel, jangan lupa juga follow Instagram Wanita Bijak Indonesia, karena setiap hari ada konten-konten yang bagus banget. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Wanita Bijak di handphone Android. Silahkan download gratis di Play Store ya. Wanita Bijak nama aplikasinya. Oke deh sahabat WB, terima kasih semuanya. Ada Kak Dian dari Jogja, ada Ibu Elizabeth Parfum. Bau parfumnya sampai sini. Padahal parfumnya di Semarang ya. Ada Laura Pohan, ada Vermike Magdalena, ada Kak Anaho, selamat bergabung. Kak Edi Firdian, juga ada Kak Rini Seven Wonders, Indri Sheryl, terima kasih, dan semuanya aja saya nggak bisa sebutin satu persatu. Sampai ketemu lagi 2 pekan ke depan, karena sekali lagi besok hari Sabtu kita bakal saksikan satu konten yang perdana bakal kita tonton, yaitu WB Meet Up. Bagus banget, harus ditonton besok hari Sabtu tanggal 13 Februari. Oke, selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ini dimengerti.